Bagian dari pengakuan iman rasuli berbunyi begini, saudara. Ini soal Kristus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Minimal setiap minggu kita mengucapkan pengakuan iman kita itu, sehingga seharusnya kata penderitaan bukanlah sesuatu yang mengejutkan kita. Tidak terkejut lagi kalau mendengar tentang penderitaan. Tapi pada kenyataannya, penderitaan sama sekali bukan bagian favorit dari semua orang, termasuk orang Kristen. Kalau demikian, apakah firman Tuhan berubah? Jawabannya tidak. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Manusianya lah yang kreatif mengubah-ubah soal penderitaan dan hidup, sehingga dengan berbagai cara, bahkan menghalalkan segala cara untuk menghindari adanya penderitaan. Firman Tuhan berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat teduh kita hari ini dari surat 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 21. Demikianlah sabda Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 21. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itulah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ada beberapa tipe orang. Yang pertama, sudah biasa hidup susah, biasa hidup menderita, bahkan sejak masih anak-anak sampai dewasa tetap menderita. Orang dengan tipe ini mengatakan tidak takut terhadap kesusahan, tidak takut terhadap penderitaan. Alasannya apa? Alasannya hidup yang dijalani sudah selalu susah. Jadi kalau untuk mengikuti jejak Tuhan, jejak penderitaan Tuhan, maka ia tidak ada kesulitan. Begitu katanya. Sebab kesusahan dan penderitaan itu sudah menjadi makanannya sehari-hari. Ini tipe orang yang pertama. Tipe yang kedua, orang yang tidak pernah susah, yang tidak pernah merasakan penderitaan. Sebab sejak sebelum dilahirkan, bahkan sampai sudah berumah tangga pun, orang tuanya selalu menyediakan, selalu menyiapkan apa yang diminta, apa yang dibutuhkan, semua disiapkan. Jadi hidupnya selalu berkecukupan, hidupnya enak. Orang yang tipe ini malah nggak ngerti hidup susah itu apa, hidup menderita itu bagaimana, nggak ngerti karena tidak pernah mengalami. Jadi kalau mendengar firman, supaya kamu mengikuti jejak Kristus, jejak penderitaannya, ia bingung dan tidak tahu gimana caranya, karena memang tidak pernah susah, tidak pernah menderita.
Tipe yang ketiga, dulunya susah, dulunya pernah menderita, dulunya sangat-sangat susah, bahkan pernah sangat sulit beli susu untuk anaknya yang balita saja enggak bisa, enggak mampu. Untuk uang makan saja masih nunggu kebaikan hati orang. Sekarang hidupnya sudah cukup. Bahkan kalau dihitung-hitung pendapatannya sudah 3-4 kali UMR Kota Banyuwangi. Kantor sudah menyediakan fasilitas yang lebih dari layak. Orang ini sudah enggak pusing lagi soal tempat tinggal, enggak pusing soal bayar listrik, enggak pusing soal bayar air, soal pajak, bahkan soal air minum pun gratis semuanya. Hidupnya sudah sangat-sangat enak. Karena itu orang ini sangat tidak ingin kehilangan kenyamanan hidup yang telah didapatnya. Ia merasa perjuangannya telah membuahkan hasil yang patut ia nikmati bersama dengan keluarganya. Ia akan berjuang untuk mempertahankan dengan berbagai cara agar hidupnya tidak susah seperti dulu lagi. Tipe orang ini ketika diajarkan firman supaya kamu mengikuti jejaknya, jejak Kristus, jejak penderitaan Kristus, no comment. Ia akan bungkam sama sekali. Ia mendengar, ia tahu, tapi ia tidak mau penderitaan itu menjadi bagian hidupnya lagi. Khusus untuk ajaran penderitaan, ia meletakkan jauh sekali dari hatinya. Baginya ia sudah cukup menderita di masa lalu. Sekarang ia tidak mau menderita lagi. Demi tidak mau menderita lagi, ia menghalalkan segala cara. Tipe yang keempat, orang ini tidak bisa dibilang miskin, walau tampilannya sederhana. Orang ini juga tidak bisa dibilang menderita, walau nampaknya biasa-biasa. Memang secara penampilan tidak menunjukkan bahwa orang ini kaya, bahwa orang ini mampu. Saya mengatakan biasa-biasa saja dan tidak glamor. Ya samalah kira-kira dengan orang-orang yang lain. Tapi rupanya orang ini punya pola hidup yang mencukupkan diri. Sekalipun yang diperolehnya sangat banyak, tetapi ia hanya memakai untuk dirinya sendiri itu secukupnya. Kata orang yang secukupnya ini pelit untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang itu sendiri mengatakan saya tidak pelit, saya hidup secukupnya saja. Untuk apa royal-royal? Tidak ada gunanya. Kalau banyak orang yang berduit suka makan di resto, maka orang ini mengatakan cukup makan di rumah saja. Atau kalau lagi kepingin beli, ya dibawa pulang. Lebih murah, begitu kira-kira katanya. Saudara-saudara, bahkan yang paling banyak itu begini. Kalau hidup sekarang ini susah, maka ikut Tuhan Yesus segala susah akan hilang. Jadi motifnya ikut Yesus supaya tidak susah lagi. Ikut Yesus supaya makmur. Tipe-tipe manusia itu akan aman pada posisinya. Jika memang Tuhan belum bertindak apa-apa. Atau Tuhan masih membiarkan. Seumpama saja berbagai macam tipe manusia yang di atas tadi, bahkan yang terakhir. Tuhan taruh pada situasi sejarah di mana surat Petrus itu ditulis. Menurut saudara, tipe manakah yang akan murtad karena penderitaan? Atau tipe manakah yang tidak akan pernah mengikuti jejak Kristus, jejak penderitaannya? Atau tipe manakah yang betul-betul mengikuti jejak Kristus dalam penderitaannya? Saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya mengikuti jejak Tuhan, jejak penderitaannya. Rahasia besarnya setiap orang Kristen yang pasti akan mengikuti jejak Tuhan adalah mereka yang sudah menjadi satu dengan Tuhan, yang telah mempersembahkan tubuh dan jiwanya kepada Tuhan. Orang yang telah mempersembahkan tubuh dan jiwanya kepada Tuhan, maka ia akan taat.
bahkan taat sampai mati seperti Tuhannya. Cara yang paling sederhana untuk mengetahui sejauh mana saudara-saudara benar-benar telah mengikuti jejak Tuhan adalah seberapa besar saudara telah melatih diri berkorban untuk Tuhan saudara, untuk gereja saudara. Cobalah cek masing-masing. Saya secara pribadi paling senang menggunakan nilai berkorban itu untuk diri saya. Apakah saya sudah berani berkorban atau belum melalui kisah janda miskin yang dicatat dalam Markus 12 ayat 42 sampai 43. Demikian katanya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Serius, janda miskin yang disebut Tuhan itu benar-benar telah membuktikan imannya. Ia memasukkan 2 peser itu untuk orang miskin lainnya. Kotak itu kalau zaman sekarang bisa disamakan dengan kotak diakonia. Janda miskin masih memikirkan orang miskin lainnya. Dan dia memberi bukan dari kelebihannya, tapi dari ketidakpunyaannya. Hanya 2 peser. Bagaimana dengan saudara? Apa yang dapat saudara buktikan bahwa saudara benar-benar bersatu dengan Tuhan dan pasti mengikuti jejak Tuhan, jejak penderitaannya. Kiranya Roh Kudus memberikan iman kepada saudara untuk terus mengikuti jejak Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu bahwasanya firman-Mu terus mengingatkan kami dalam situasi aman ataupun tidak untuk terus bersatu dengan Kristus sebagaimana sakramen yang Tuhan tetapkan. Kiranya Tuhan tolong semua jemaat Tuhan yang mengaku percaya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pengumuman saudara ulang tahun GKT Banyuwangi ke-46 dan peneguhan pengurus komisi periode tahun 2021-2023 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 di gereja. Karena itu bagi pengurus terpilih yang pasti bisa hadir diharapkan memberitahu majelis penghubungnya untuk didata. Gladi bersih yaitu hari Kamis tanggal 21 Oktober jamnya menyusul, tidak ada antar jemput. Harapan saya, mari kita sukseskan 200 subscribers YouTube GKT Banyuwangi sebagai hadiah ulang tahun yang ke-46.